Berkali-kali kau puaskan dalam tempat gelap, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau puaskan dalam masa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau puaskan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Dalam rasa sakit kau setia, dalam masa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Dalam rasa sakit, Engkau ada, Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami terus mengingat, menyadari berkali-kali Kau menolong kami. Walaupun kami terjatuh tapi tidak sampai tergeletak. Membuktikan kepedulian-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami menyadari ya Bapa. Untuk kami lebih lagi ya Tuhan mengandalkan Engkau. Untuk lebih lagi kami mempercayai Engkau. Untuk kami lebih ya Tuhan fokus dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya saat ini saat yang indah. Kami kembali masuk dalam acara perjamuan suci yang asam. Kau yang melayakkan kami semua. Kau yang menguduskan kami. Sehingga perjamuan ini benar-benar kami menyatu dengan Engkau ya Bapa. Ajar kami mengambil keputusan untuk melekatkan hati kami dengan hati-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami tetap ya Tuhan. Apapun yang terjadi, iman kami tidak menjadi goyah. Sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami. Pasalnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berfirman lewat bibir lidah hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salin-Mu. Biarlah Kau yang berkata-kata lewat bibir lidah hamba-Mu. Semua jemaat yang ada mempersembahkan tanda hati yang baik untuk ditabur oleh benih-benih firman-Mu. Sehingga firman ini ya Tuhan akan tertanam, berakar, bertumbuh ke arah Kristus. Kami siap diberkati firman dan kami siap menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus sama-sama katakan. Puji Tuhan. Shalom. Kita masuk di bulan September, yaitu bulan yang baru. Amin. Ya, kita akan masuk dalam juga perjamuan suci yang asam. Kalau berbicara tentang iman, semua kita berpikir iman itu bahwa iman itu berbicara doa-doa kita pasti dijawab. Mujizat pasti terjadi. Ya. Tapi ini lebih dalam lagi. Iman bukan hanya sekedar doa-doa dijawab atau mujizat terjadi atau kerinduan apa yang supaya dikabulkan harus beriman, boleh tidak salah. Tapi saya akan memberikan tema pagi hari, fokus iman kita itu menjadi seperti Kristus. Bukan apa yang ada di bumi ini, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan lenyap. Sehingga fokus iman kita itu biarlah kita menjadi seperti Kristus. Pujian tadi banyak hal yang kita alami. Berkali-kali Tuhan menolong kita itu karena iman percaya kita. Tapi kita kembali lagi fokus iman kita itu semua nanti pada akhirnya menjadi seperti Kristus. Tujuan akhir kita dari iman itu adalah keserupaan dengan Kristus. Apa yang kita percayai itu akan sama. Suatu saat lahirlah seorang anjing kecil, dari kecil dikasihkan kelompok ayam. Begitu sudah besar, kelompok ayam ini kan berkokok. Anjing itu bisa
Oh enggak. Pengaruh ya. Jadi dengan siapa kau bergaul, dengan siapa kau intim, dengan Tuhan kau akan serupa dan sama dengan dia. Itu fokus iman kita. Jadi ojo mek berkat, mujizat, sampai kita lupa. Ya, lupa target Tuhan dalam hidup kita ini bukan diberkati berlimpah-limpah supaya menjadi kaya, nggak apa-apa kalau Tuhan izinkan. Tapi fokus iman kita tuh harus serupa, keserupaan dengan Kristus. Kita akan masuk dalam poin ya. Proses untuk menjadi serupa kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Cuma 2 ayat ini saja ya. Roma pasal yang ke-8 ya. Ayat yang ke-29 dan 30. Tolong dibacakan. Nita atau Nida ya, karena saya pakai PowerPoint ya. Ayo. Ini ya ayatnya, ayo. Sebab semua orang yang dipilihnya dari apa? Semula. Saya percaya kita yang ada di ruangan ini ada orang yang dipilih Tuhan. Dari kapan? Semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi Tuhan memilih kita ditentukan dari semula. Untuk apa? Tujuannya apa? Supaya berarti supaya mengalami mujizat. Ya, supaya serupa dan segambar dengan anaknya yaitu Yesus satu. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Ini poinnya di ayat 30 ya. Ayo. Ayat 30. Roma 8:30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Diingatkan terus, semula, dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Ya, terus dipanggilnya itu titik. Ya, terus dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Titik. Ya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga yang dimuliakan. Dari ayat 30 ini kita akan melihat ya proses untuk menjadi serupa dengan Kristus dari ayat yang ke-30 ini. Kita belajar ya. Ya, kita belajar supaya kita ngerti fokus iman kita itu saya tadi ngomong bukan hanya berkaitan dengan doa-doa yang terjawab, terjadi mujizat. Wah, itu bukan itu fokusnya, tapi keserupaan dengan Kristus. Kita lihat proses yang pertama ya supaya kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang pertama dipanggilnya. Nah, ya ada yang berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jika Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap yang percaya tidak binasa. Ya, saudara ini lagi dipanggil Tuhan. Ya, panggilan Tuhan itu serius dalam kehidupan kita dari semula. Ditentukan kita dipanggilnya, bukan kita yang mula-mula punya ide atau inisiatif mengambil untuk sesuatu menjadi pengikut Kristus, betul tak? Jadi saudara sadari, aku jadi orang Kristus bukan inisiatif kita, tapi Tuhan memiliki inisiatif dalam kehidupan kita. Jadi kita semuanya di hadapan Tuhan itu sungguh-sungguh dahsyat luar biasa. Ya. Tapi waktu Tuhan memiliki inisiatif semua orang diselamatkan, bagaimana respon kita? Waktu dipanggil, ada pujian, dengar Dia panggil nama saya, itu lagu lamanya. Dengar Dia panggil namamu, ku jawab ya. Tapi banyak di muka bumi ini tidak bisa menjawab. Ya, mulai pakai logikanya, siapa yang memanggil saya? Siapa Tuhannya? Itu Tuhannya orang Kristen. Saya dengar di TikTok, saudara, lihat di TikTok, saya lihat. Kenapa orang hormat banget sama Paus dan takut banget sama Paus Fransiskus kemarin yang datang? Kenapa? Orang yang di luar tuh baru ditanya, ini bukan orang Kristen, orang Muslim. Dia ngomong begini, saudara. Di belakangnya Paus itu ada Tuhan Yesus. Di belakangnya Paus itu Tuhan Yesus. Orang Muslim bisa ngeliat gitu. Terus yang satunya lagi, kamu lihat apa? Ini orang yang nggak kenal Tuhan juga. Di belakangnya Yesus, di belakangnya Paus itu ada orang. Oh apa? Berjenggot ya? Iya, kumisan dan berjenggot panjang. Tuhan Yesus. Ditanyai orang Kristen ini, di belakang Paus, kamu yang orang Kristen nggak lihat apa? Kamu di bawah. Angel wes itu. Paham benar. Loh kita harusnya kenal Tuhan kita nih, aneh. Kenapa?
Paus datang itu 35 tahun yang lalu baru dia datang. Saudara, harus semua itu bukan dikait-kaitkan, tapi ada apa ini Indonesia ini? Betul. Dan dia datang dengan kesederhanaan, gak sih mewah-mewah. Nah, kita ini diajar masuk 2004 sampai 25, kita tidak tahu apa yang terjadi. Hidup lebih sederhana, Gak usah penting-penting, gak usah dibeli, besok harus dibeli. Gak usah, gitu. Hidup dalam kesederhanaan. Orang kalau dipanggil oleh Tuhan, saya kembali lagi ini serupa dengan Tuhan, sampai gaya hidupnya ini seperti Tuhan. Amin. Ya, gaya hidupnya seperti Tuhan. Kita lihat Pak, biasa saja. Rasanya kok semua ingin didoakan, ada orang ibu hamil kok didoakan, sulit orang. Ya, itu baru manusia. Gimana kalau yang Tuhan yang datang? Waduh keren. Aku kesetik, sopo nih kaya saudara. Ya, makanya butuh yang namanya keserupaan, dipanggilnya. Jadi waktu kita menjadi pengikut Kristus itu inisiatif Tuhan. Ingat, berarti Tuhan itu sayang kita. Berapa tahun kita dipanggil Tuhan, atau dari lahir, atau orang tua Kristen, atau kita lihat di sini, semua berasal dari tindakan Tuhan di dalam kemahatauan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dia memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Coba. Dari semula itu loh kita dipanggil Tuhan tuh sebelum dunia dijadikan. Amen. Jadi artinya apa? Kalau belum dunia dijadikan, kita ini belum ada di rahim orang tua kita. Jadi kalau kita ada di rahim orang tua kita ada di bumi, dan kita ini dipanggil, Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Harusnya. Panggilan Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya dapat WA, dipanggil, Bu Desi dipanggil presiden yang baru Prabowo. Waduh, dipanggil. Untuk apa Pak? Saya datang dengan pakaian yang rapi, dengan protokol-protokol. Ya untuk jemaah di PPK, untuk tiap bulan dikasih makanan gratis. Saya yakin panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini ada Bu, terima kasih ya Bu buat perhatian luar biasa. Jadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu supaya kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan memanggil kita. Amin. Dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita tuh caranya itu kepada kita tuh berbeda-beda. Unik panggilan kita ini. Ya, pribadi. Tuhan memanggil kita itu unik dengan hal-hal yang kadang-kadang ya toh sepertinya biasa, ada juga yang melalui peristiwa-peristiwa yang wow gitu. Waktu kita sudah percaya Tuhan terus meninggalkan Tuhan, ada peristiwa yang seringkali kita menakutkan kita, itu Tuhan lagi manggil kita. Ayo nak, mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku yang lebih lesu dan beban berat. Dia selalu memanggil kita. Kapan Bu? Setiap hari Tuhan itu memanggil kita. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kelegaan kepada jiwa kita. Ya, waktu kita tuh Tuhan tuh panggil kita, mari datang kepadaku. Untuk apa? Memberikan waktu yang intim dengan Tuhan, keserupaan dengan Tuhan. Waktu kita memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi ingat, panggilan Tuhan itu tindakan Tuhan yang maha tahu, yang maha hadir dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Makanya waktu kau beribadah, ya, jangan saudara ini panggilan Tuhan lagi ibadah, merasa berat gitu. Waduh, naik tangga menit dalam, ini begini tidak serah. Waktu kita meresponi panggilan Tuhan, di situ ada sesuatu yang Tuhan akan berikan buat kita. Ya, siapa yang manggil kita? Raja di atas segala raja. Menjadikan kita ini serupa. Yang pertama, responi panggilan. Kalau disuruh dipanggil untuk berdoa, dipanggil untuk puasa, apalagi dipanggil untuk melayani. Sampai gaya hidup kita ini serupa dengan siapa yang memanggil kita. Amin. Iya, harusnya seperti itu. Nanti sehingga rupa kita nih, lihat di wajahmu tuh kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi fokusnya tuh jangan berkat, mujizat, enggak. Fokus iman kita ini serupa dan segambar dengan dia. Amin. Nah, keren toh, amin. Itu yang pertama, dengar panggilan Tuhan. Tuhan selalu memanggil kita. Waktu kita meresponi panggilan itu dan kita mau bertindak sesuai dengan panggilan Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan buat panggilan.
Kalau kita bisa melayani tempat ini semua pengurus itu panggilan. Kemarin yang di tempat ini saya lihat kok banyak yang baru ini ya. Ya, luar biasa ya, bertambah ya. Ya, ini panggilan, kalau bisa kumpul seperti ini, itu luar biasa. Tapi di sini juga saya menangkap sesuatu, kok Tuhan panggil saya di PPK ini, ada apa di PPK ini? Tuhan lagi berbicara apa? Gitu loh. Jangan saudara dipanggil beribadah tempat ini, PPK itu bisa ngasih saya apa ya? Enggak, Tuhan yang bisa ngasih saudara. Amin. Jadi motivasi kita ini murni. Saudara datang ke tempat ini karena saudara merespon di panggilan Tuhan yang nanti pada akhirnya serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu iman kita. Jadi kalau kau ibadah dimanapun, itu adalah panggilan Tuhan untuk saudara datang sama Tuhan. Ya. Kalau kita datang sama orang penting di Indonesia, kita rapi banget ya. Bukan pakai baju asal-asalan, gak mandi. Sampai di sini ibadah gak mandi. Terus manggil Tuhan tuh raja kita segala raja. Kucing mandul nih, waduh tadi gak ada waktu untuk mandi, enggak. Soalnya akan datang sama Tuhan pasti yang rapi, bersih, amin. Keluar itu kelihatan cantik, kita ini semua dipersiapkan bagi mempelai Kristus, amin. Mempelai Kristus sudah bersih. Nih, makanya dipuja ini hilang, wis dipanggil Tuhan, tapi wis bersih ya, nih. Terus temennya gak usah dimandiin, wis langsung dikubur, kan wis mandi. Siap gak saudara dipanggil Tuhan? Amin. Suci yang kono itu, mau akeh cicilan kan? Jadi panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita, yang pertama supaya kita serupa dipanggil Tuhan. Itu aja ya. Kalau dipanggil dalam hal-hal rohani, kegiatan rohani, ayo kita mengambil bagian. Terus, yang tadi dikatakan ayat tadi di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 30 dipanggil. Sekarang yang kedua, kalau kita mau dikatakan proses untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, jangan abaikan panggilan Tuhan. Amin. Tetap setia, walaupun gak ada jawaban, walaupun ada persoalan, tetap saudara terima panggilan Tuhan untuk aku mau tetap setia Tuhan. Aku mau tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Walaupun nggak ada yang dimakan, aku tetap percaya sekali Yesus tetap Yesus. Panggilan Tuhan terus dipertahankan. Ya, sampai kita serupa dan segambar. Sekarang yang kedua, setelah dipanggil, proses yang kedua untuk serupa dengan Kristus dibenarkan. Apa? Setelah dipanggil, Tuhan juga membenarkan kita, ya. Semula kita dipanggil dalam keadaan apa? Berdosa. Cek serius ya Tuhan ini membenarkan kita. Ya, makanya kita setiap sebulan adakan perjamuan atau di gereja saudara supaya mengingat panggilan Tuhan supaya kita dibenarkan waktu kita ini berdosa. Dan saudara waktu ditebus dengan Tuhan itu bukan dengan perak emas atau darah yang fana, darahnya yang mahal. Makanya saudara ini di hadapan Tuhan itu mahal. Jangan jadi orang murahan. Kalau mau berkata aku ini mahal, perkataan saudara juga perkataan yang mahal, yaitu kebenaran. Bukan perkataan rewel-rewel ngeluh. Anda sudah dibenarkan oleh Tuhan dari apa? Dosa. Jauh dari Allah. Tadinya saudara itu jauh dari Allah. Dan tentu saja sudah mendekat dengan hukuman. Ya, ditarik kepada kegelapan karena terangnya yang ajaib. Ada ayat seperti itu. Dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Peduli banget gak Tuhan ini? Supaya serupa dan segambar dengan kita. Ya, sekarang banyak orang yang hidupnya sepertinya di lingkupan orang benar, tapi siapa yang tahu hati pikiran orang tidak benar? Diri orang itu sendiri. Orang bisa melayani dengan bahasa roh bahasa apa. Tapi kita lihat nanti buahnya. Betul? Tuhan lihat buahnya. Ya, dia memiliki karakter ilahi enggak? Lu iya. Kalau sudah sekarang lagi tenar di Sidoarjo, bantu yang mukuli istrinya kayak gitu. Sakit tambah bersih. 20 tahun loh, aku gak bingung yang suwene gitu loh ya. Saking cintai suaminya gak mau buka aib 20 tahun. Bayangkan ya. Habis pukul-pukul melakukan kejahatan, dia berlutut di mimbar, mulai kepuli mana istrinya. Siapa di sini istri-istri dipukuli suami? Puji Tuhan, gak ada ya. Banyak tuh sekarang orang yang
sudah dibenarkan, masuk di dalam kehidupan yang tidak benar, tapi menutupi kekurangannya dengan kebenaran diri sendiri. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Sepertinya selalu pelayanannya dari ujung, dari kayak itu iklannya Supermi Indomie seleraku dari apa? Sampai Maroke. Tapi dia tidak. Kalau dia tidak menghidupi hidup dalam kebenaran daripada Tuhan, tapi menghidupi diri sendiri. Ada orang tuh menutupi kekurangannya dengan kebenaran diri sendiri. Ada nggak? Banyak, saudara. Makanya kalau saudara lihat berita-berita sekarang itu dikatakan 99% hamba-hamba Tuhan di Indonesia selingkuh. Waduh. Makanya ya Bu Warno itu katakan apa yang ke-9, penguasaan diri. Ya toh yang di Blitar itu loh, hamba Tuhan nomor 70 loh, gembala loh, yang bully istri anaknya supir 4. Kita ngomong apa yang ada. Waktu dirapatkan dia ngomong khilaf. Sejamaahnya setuju loh. Apa itu khilaf kok. Hati-hati sih. Bukan pengen ngamuk loh, waduh. Karena gereja apa? Gereja besar, duitnya akeh. Semua ditutup dengan uang. Gak tahu sih ditangkap atau enggak, saudara. Itu enggak jauh sebentar, saudara. Aduh. Berapa umurnya? 70. 4 anak gadisnya ini loh, ya Pak, umur 16. Dengan alasan, enggak saya mandiin deh, waduh. Hati-hati. Ini juga terjadi di Surabaya. Kalau kau sudah dibenarkan dari dosa, jangan main-main lagi dengan dosa. Ini terjadi di Madura. Ya, nggak tahu dia butuh uang atau apa, anaknya dijual ke kepala sekolah. Sudah berapa kali? 5 kali. Terakhir di hotel Surabaya ini, kok bisa sampai jual anaknya? Ya lah sih dibutuhkan itu berapa miliar. Sekarang 500.000, 1 juta jual anaknya. Hati-hati loh sekarang ibu-ibu kalau kok dalam kekurangan dalam segala keadaan, waktu lemah, waktu kuat, nggak sholat. Sekali Yesus, selamanya Yesus, nanti malaikat akan memberkati kita. Amin. Sampai pelayanan malaikat itu akan terjadi. Tuhan pasti cukupkan kita. Jangan salah ambil keputusan karena Tuhan sudah membenarkan kita jangan main-main lagi dengan dosa. Ya, kita bersyukur kalau Paus Franskus sudah datang ke Indonesia, dia ada apa dengan Indonesia? 35 tahun loh baru dia. Saudara harus berpikir rohani ini ada apa ya? Ya, Indonesia ini tetap disayang Tuhan, amin. Karena banyak gak usah sih jauh-jauh, saudara ini banyak berdoa. Tuhan, ya, Indonesia akan terjadi dengan luar biasa, amin. Karena masih ada orang-orang, ya, beritanya ini bukan semakin baik, saudara. Kenapa orang jatuh dalam dosa lagi? Tuhan sudah benarkan. Itu karena ekonomi. Karena ekonomi juga visual Yesus. Kalau serang kerasa hari-hari ini, saya tidak nakut-nakuti yo. Ini krisis ini lagi jalan ini. Kenapa? Daya beli orang untuk beli tidak ada. Saya ini kan suka ke pasar. Semua penjual dari ujung sampai ujung itu sepi, nggak ada yang beli sampai suatu siang dari pagi. Ini pasar yang semua lengkap. Buah yang di atas keluarnya ya kayak gitu. Ini kan masuk dinamakan krisis, betul nggak? Tapi jangan takut, walaupun krisis kita tetap eksis bersama dengan Tuhan. Tuhan. Kalau imanmu fokus serupa dan segambar dengan Kristus, Tuhan pasti tahu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Amin. Ya walaupun badai, topan, tetap setia. Ya, jadi kalau sudah dibenarkan oleh Tuhan, namun dikatakan di sini kita sudah dipanggil, ya, harusnya kita dekat dari hukuman, tapi Tuhan membenarkan kita dengan darahnya yang mahal. Namun langkah berikutnya yang dikerjakan Kristus adalah membenarkan kita karena iman kepadanya. Amin.
Sudah percaya sudah dibenarkan oleh Tuhan? Percaya aku sudah dibenarkan. Siapa yang membuat saudara tidak percaya dibenarkan? Iblis suka mengintimidasi kita. Banyak orang yang terintimidasi sudah mulai hidup dalam kebenaran diri sendiri, akhirnya keputusannya sendiri, akhirnya apa yang dia putuskan itu sesuai dengan kebenaran. Makanya banyak orang bunuh diri. Itu kebenaran diri sendiri kok. Percuma aku hidup nanti ya begini, begitu, begini. Oleh saudara dengan tindakan rono, ini, rono, bingung. Tapi orang yang memiliki iman aku jadi benar. Aku percaya pembenaran yang Tuhan berikan ini tidak biasa-biasa. Tapi aku percaya bekerja. Kapan? Hari ini dia akan mendatangkan kebaikan. Amin. Gitu loh. Lebih baik kita mati dalam kebenaran daripada kita mati dengan kebenaran diri sendiri. Masih dosa. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa semua itu karena iman. Kita tidak dibenarkan, coba di garis bawah. Kita tidak dibenarkan melakukan hukum karena hukum Taurat. Ya, aku sudah begini, begini enggak. Atau karena fasih soal aturan-aturan agama, ya, melainkan karena kasih karunia. Jadi kita bukan dibenarkan untuk karena melakukan hukum Taurat, karena aturan-aturan itu. Oh enggak, saudara. Semua karena kasih karunia Tuhan. Waktu sudah melayani begini, kalau sudah berdosa tetap akui dosa. Karena Tuhan itu setia. Jangan menutupi kebenaran dirimu sendiri dengan kau melakukan aktivitas rohani. Sepertinya rohani. Tanya roh. Ya, mulai ditutupin dengan sekarang itu ya dosa itu ditutupi putih gitu kan. Makanya dalam Alkitab katakan ada malaikat, ada iblis yang menyerupai malaikat. Hati-hati saudara. Ya, ngomongin pertama siang kuapi kabeh. Burine bojo. Hanya yang terjadi banyak saudara dikumpulkan koyo pelayanan. Terus ngomongnya Tuhan berbicara tambah ruwet. Tuhan bisa berbicara dalam kehidupan kita lewat firman. Amin. Banyak kesaksian sekarang. Ini dikumpulkan sugi-sugi. Ini kejadian di mana? Jawa Timur, bukan di sini. Waktu itu dikumpulkan. Terus masalah apa? Ini meneh. Duwe ulap. Akhirnya mulai. Itu saya tanya, loh, gimana? Yo pakai suara Tuhan ngomong begini. Loh, kok bisa kayak digenggam ya? Uang itu masuk di rekeningnya dia semua. Dan dia menghilang. Hamba Tuhan. Kajinya dikagumi dia. Hebat, saya gimana? Lagi dicari-cari. Hati-hati ya. Ya, jual nama Tuhan. Kalau engkau sudah dibenarkan, biarlah engkau itu karena kasih karunia Tuhan, biarlah hidup dalam kebenaran. Gak usah nipu-nipu, sing penting dah. Ya, kita harus berani katakan ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya jangan permainkan apa ya. Kadang orang tuh pintar bersilat lidah. Waduh, pintar gitu. Kok mau jadi marketingnya iblis? Betul? Lebih baik kita jadi marketingnya kerajaan surga. Amin. Kalau marketing kerajaan surga kebenaran. Nah, iblis kayaknya kebenaran, tapi di ujungnya merugikan. Hati-hati, saudara. Itu yang tahu saudara. Wista. Saya ini pernah soalnya ya. Bu, saya dengar suara Tuhan. Saya ini mau pelayanan ke pedalaman atau mana bu? Dan Tuhan berbicara. Saya puasa 3 bulan ya puasa. Aku percaya saudara puasa. Terus Tuhan ngomong sama saya, ibu harus transfer saya dengan uang nilai ditujuh dan sampai rupiahnya. Aku udah takut saudara. Saya hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan loh Tuhan. Ini melayani loh Tuhan. Pelayanan yang bagus loh. Firman-Nya semua bagus. Hati-hati ya. Sudah dibenarkan masih melakukan buat dosa. Padahal Tuhan mau supaya dibenarkan dia serupa dengan dia. Singkat cerita, untung saya ini punya ibu rohani gitu. Pertama saya uangnya saya kasih jelas semua. Tapi kok gak ada messenger ya? Saya telepon sama ibu rohani saya gini, Bu, saya kok dapat begini. Dia saya kenal baik sama dia pelayan. Wis desi yo, gak usah ditransfer. Lah ngomong tentang duit, iku bocok. Gue lho, wis diteguhkan. Ternyata dia mengintimidasi saya. Kamu tidak kirim, nanti Tuhan marah loh. Waduh, tambah wedi aku saudara ya. Ini kehendak Tuhan loh. Waduh, bilang.
Sudah ada saya kirim. Jemaat saya juga diminta tidak sedikit. Ini tak sebut nominalnya 150 juta. Terus dia tanya sama saya, Bu ini kemana? Tidak usah. Orang itu toh, iya ini toh jadinya ya tidak usah. Saya punya diminta. Untung saudara ya, hati-hati. Tapi teman saya tak telepon, gimana? Aku kena sama bantuan gini. Oh iya gini. Kenapa? Gini. Udah ngomong saya sudah transfer ya, wis gak mau habis nabung. Ya, hati-hati sekarang ya. Jangan pakai identitas hamba Tuhan, tapi melakukan hal-hal. Kadang-kadang dia pakai nama pelayanan. Ini untuk pelayanan. Padahal untuk pelayanan misalnya ya 100.000, untuk pribadi 900.000. Hati-hati saya. Hati-hati. Kita ini sudah dibenarkan. Untuk serupa. Pertama dipanggil, kedua dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Yang terakhir sekarang. Setelah kita dipanggil, kita dibenarkan, dan sekarang dimuliakan. Ayat tadi ya. Dimuliakan. Tidak hanya dipanggil, tidak hanya dibenarkan, kita juga mengalami proses dimuliakan oleh Kristus. Amin. Semua mau dimuliakan? Prosesnya apa? Tetap dalam panggilan Tuhan, tetap hidup benar. Nanti pada akhirnya dimuliakan. Tuhan memuliakan kita bukan hebatnya kita melayani, bukan. Oh jadwal dari Senin sampai Minggu, Senin orang yang dimuliakan, bukan. Waktu kau dengar panggilan Tuhan, waktu kau hidup benar, hidup sesuai dengan firman, menyenangkan Tuhan, memuaskan hati Tuhan, memiliki karakter ilahi, kita akan dimuliakan. Amin. Jadi waktu kita dimuliakan, kita mengalami proses. Kemuliaan yang diberikan kepada Kristus itu hanya sumbernya dari Bapa di sorga. Ya. Kita tidak bisa meminta kemuliaan dari siapa, saudara. Minta pujian, enggak. Kemuliaan itu dari Bapa di surga. Sumbernya itu di situ katakan, sumbernya itu dari Bapa di surga. Dia itu pemilik segala kemuliaan. Kemuliaanku bukan berasal dari kefanaan dunia ini. Jangan sibuk dengan menurut surah sibuk cari kemuliaan dunia ini, percuma saudara. Ya. Waktu kita ini bersama-sama dimuliakan oleh Tuhan itu luar biasa. Jadi betapa karya Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa. Kita harus menyadari hidup ini penuh dengan kesadaran. Banyak orang mulai tidak sadar, keluar dari kebenaran. Kalau diingat no tersinggung, habis tersinggung gak gereja-gerejoan, gak pelayanan-pelayanan. Yes, ya, gak konco-koncoan, yes. Ya, hati-hati saudara. Sehingga waktu kita mengalami kemuliaan, dimuliakan oleh Tuhan, itu dikatakan itu karya Tuhan yang utuh, yang sempurna. Tuhan dikatakan dari permuliaan itu adalah agar kita yang menyebarluaskan kemuliaan kepada semua orang. Jadi terang, jadi garam. Kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita ini orang tuh ya, kalau serupa dengan Kristus, hidup gaya hidupnya seperti Yesus. Amin. Ada orang sing pintar firman, tapi merasa dia itu lebih benar dari yang lain. Ngomong sombong amat. Ngayu ketawa. Saya kenal dengan orang sing aduh kemelinding wong iki. Semua batuan di mukanya dia tuh enggak ada yang benar. Pokoknya dia tetap sih benar. Itu sombong lah. Itu namanya mencuri kemuliaan tuh. Padahal ada di dalam 1 Korintus katakan seperti ini. Waktu kamu makan, waktu kamu minum, melakukan segala sesuatu, biarlah itu semua untuk kemuliaan tuh. Ada ayatnya. Sampai kenapa harus makan, minum, melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Artinya apa? Semuanya itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau engkau dapat remah hikmat Tuhan itu aja sombong. Ini kalau ini ke gereja ini puas, kamu karuan. Jadi saya belajar di tempat ini, kita semua belajar. Saya tidak lebih hebat. Emang Ibu Desi serupa dengan Kristus. Kita semua belajar sampai pada akhirnya kita serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi iman fokus kita itu bukan hanya jawaban doa mujizat terjadi, tapi apa? Supaya kita ini serupa dan segambar dengan Kristus. Caranya bagaimana? Ayo kita meresponi panggilannya. Yang kedua, kita sudah dibenarkan, jangan lagi berbuat dosa. Ya, ingat itu, dosa itu bukan yang membunuh, bukan. Waktu kau iri hati kalau dosa, aduh, nah itu sudah dosa saya. Mulai
banding-bandingkan satu dengan lain. Itu dosa. Ya. Terus kita nanti akan dipermuliakan. Waktu Tuhan itu waktu yang indah. Saatnya sepertinya kita dibawa dalam proses yang terpuruk dan saatnya Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Waktu terjadi COVID itu saya hanya berpikir, waduh. Waktu saya ngomong aduh Tuhan ngomong, ngapain mau aduh-aduh? Kok bersyukur aja lah. Ya, pokoknya bersyukur aja. Ya sampai saat ini Tuhan memberkati. Amin. Ya, jadi kalau saya ketemu Kak, Yesus itu peduli. Amin. Ya, semua itu Tuhan itu peduli kita. Walaupun manusia di sekitarmu nggak peduli kita, kalau Yesus yang peduli, ya tuh nggak ada yang mustahil. Ya, ayo responi panggilan Tuhan. Kita semua, yuk kita lagi di London. Namanya ada khotbah teman saya Bu Desi katakan kita ini punya deadline. Kapan Tuhan mau panggil kita nggak tahu. Kalau kita tahu deadline-nya Tuhan, enak saudara. So, terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kita nggak tahu deadline kita kapan dipanggil Tuhan. Terus bagaimana respon kita untuk mengerti deadline-nya Tuhan untuk kapan kita dipanggil? Bagaimana dengan kita? Harus bagaimana? Berjaga, terus berjaga-jaga untuk mendengarkan panggilan Tuhan, untuk hidup benar dan saat. Begitu adalah firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci yang asal. Amin. Haleluya. Semua mau diubahkan? Amin. Karena Tuhan mengasihi kita. Ya kita akan nyanyikan yang tadi ya. Lagu yang tadi. Saya ada yang sudah tahu, ada yang belum. Sekali-sekali walaupun Tuhan itu menolong, ya perbuatan Tuhan ajaib. Ayo.